Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspresi penelitian Nabila dengan nilai 3,071 mahasiswa Ilmu Administrasi Publik semester 5 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, ke depan supaya kemudian lebih tadi teknokratik dan sebagainya, maka rasa peristiwa keracunan makan bergizi gratis MBG terus terjadi. Baru-baru ini menimpa siswa SD, SMP, hingga SMK dengan bergabung saat ini melalui sambungan Zoom Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejumlah pejabat mencari solusi terbaik. Usai resmi dilantik dan serah terima jabatan sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abu Mutir menyumbangkan pekerjaan rumah dan Evaluasi kebijakan publik adalah proses untuk menilai apakah suatu kebijakan itu berhasil mencapai tujuan yang ditetapkannya atau tidak. Dengan melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah kebijakan tersebut berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hasil evaluasi juga menjadi dasar untuk memutuskan apakah kebijakan tersebut perlu diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan. Pembahasan pertama yaitu ada pengertian evaluasi. Secara etimologis, evaluasi berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian dan value yang berarti nilai. Menurut Stapledon, evaluasi adalah kegiatan ilmiah dan objektif untuk mengukur keberhasilan kebijakan. Sementara menurut Skripal, memandang evaluasi sebagai proses untuk menentukan nilai dan kegunaan suatu kebijakan atau program publik. Artinya, evaluasi bukan hanya menilai, tetapi juga memberikan dasar ilmiah untuk pengambilan keputusan. Lalu ada evaluasi dalam kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan publik memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. Evaluasi ini menitikberatkan pada harga yang dicapai, manfaat yang diberikan masyarakat, serta kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan tujuan awal yang direncanakan. Dengan demikian, evaluasi ini membantu pemerintah untuk memperbaiki kebijakan agar lebih efektif dan berkeadilan. Lalu ada tujuan evaluasi. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana suatu kebijakan ini akan berhasil. Evaluasi juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan kelemahan pelaksanaan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan baru yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu selanjutnya ada pendekatan evaluasi kebijakan. Terdapat 3 pendekatan utama dalam evaluasi kebijakan. Yang pertama itu ada pseudo evaluation atau evaluasi formal yang hanya menggambarkan hasil tanpa menilai tujuan. Yang kedua ada formal evaluation yang menilai berdasarkan tujuan resmi dalam dokumen kebijakan. Dan yang terakhir ada decision theoretic evaluation atau evaluasi keputusan teoritis, yaitu evaluasi yang menggali tujuan nyata para pelaksana kebijakan di lapangan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Lalu pembahasan selanjutnya ada tahapan evaluasi kebijakan. Proses evaluasi kebijakan ini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua, menganalisis konteks dan masalah. Ketiga, menentukan indikator keberhasilan. Keempat, mengumpulkan data. Kelima, membandingkan hasil dengan tujuan. Dan yang terakhir ada menyusun rekomendasi perbaikan. Dan selanjutnya ada waktu pelaksanaan evaluasi kebijakan. Dalam waktu pelaksanaan evaluasi kebijakan ini ada beberapa evaluasi yang diantaranya yaitu terdapat evaluasi yang dilakukan sebelum kebijakan dimulai atau disebut dengan pre-program evaluation atau dengan kata lain evaluasi awal. Kemudian ada ongoing evaluation atau evaluasi pada saat pelaksanaan, di mana evaluasi ini dilakukan saat kebijakan berjalan untuk memantau kemajuan. Dan yang terakhir ada ex post evaluation atau evaluasi akhir, yaitu evaluasi setelah program selesai untuk menilai hasil dan dampaknya. Lalu pembahasan selanjutnya ada kriteria evaluasi kebijakan. Dalam kebijakan publik ini biasanya dinilai melalui 6 kriteria. Yang pertama itu ada efektivitas, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan tercapai. Yang kedua ada efisiensi, yaitu perbandingan antara hasil dan biaya.
Yang ketiga itu ada kecukupan, yaitu sejauh mana kebijakan mampu mengatasi masalah utama. Yang keempat itu ada pemerataan, yaitu apakah kebijakan dilaksanakan secara adil. Dan yang kelima itu ada responsivitas, yaitu kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir itu ada ketepatan, yaitu apakah kebijakan tersebut sesuai dengan masalah yang diatasi dalam lingkungan masyarakat. Aksi mendadak di 2 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Selanjutnya ada model evaluasi kebijakan. Yang pertama itu ada goal oriented evaluation yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Yang kedua itu ada goal based evaluation di mana fokusnya itu pada dampak nyata baik positif maupun negatif. Yang ketiga ada formative dan summative evaluation yang dimana formative ini dilakukan selama kebijakan berlangsung untuk perbaikan proses, sedangkan summative dilakukan setelah program kebijakan berakhir untuk menilai efektivitas dan keberhasilan. Yang keempat itu ada contents evaluation model dari stake yang menilai dari kondisi awal, proses hingga hasil. Kelima itu ada responsive model yang menekankan kebutuhan masyarakat. Yang keenam itu ada chip model dari step problem yang mencakup konteks, input, proses, dan produk. Ketujuh itu ada CSA UCLA model yang menilai kebutuhan, perencanaan, dan implementasi. Dan yang terakhir itu ada diskrepansi model, yaitu membandingkan standar ideal dengan kondisi nyata. Lalu ada studi kasus evaluasi kebijakan. Yang pertama itu ada studi kasus PNPM Mandiri. Program ini meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi pemerataan manfaatnya belum optimal. Yang kedua itu ada studi kasus tentang kurikulum merdeka, di mana pembelajaran itu meningkat di sekolah yang siap, tetapi masih ada ketimpangan di daerah yang kurang fasilitasnya, seperti daerah-daerah pinggiran yang memang sulit dijangkau. Dan yang terakhir itu ada studi kasus program super di Sukabumi, yaitu digitalisasi layanan publik, di mana program ini efektif tetapi tingkat sosialisasinya masih rendah, sehingga sebagian masyarakat belum familiar dalam menggunakan layanan publik digital. Dari beberapa studi kasus tersebut ada 3 pelajaran yang dapat diambil. Yang pertama itu terkait pentingnya partisipasi masyarakat, kedua itu perlunya dukungan sumber daya yang memadai, dan yang ketiga itu ada pemerintah harus menindaklanjuti hasil evaluasi agar kebijakan itu tidak kehilangan efektivitasnya. Selanjutnya itu ada kesimpulan dari beberapa pembahasan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui efektivitas, efisiensi, ketepatan program, serta memperbaiki kebijakan yang belum optimal. Mungkin cukup sekian pembahasan saya terkait evaluasi kebijakan publik. Mohon maaf bila ada kata-kata yang memang sulit dimengerti dan mungkin ada salahnya.